Bab 3, Jadi Dedi. Kamu mau ngapain? Jangan macam-macam. Larissa segera melepaskan diri dari pelukan Sandy. Wanita itu berdiri tegak dan membenarkan kembali handuk kimono pada tubuhnya yang sempat tersingkap. Saya tidak suka disentuh seperti tadi. Ketus Larissa seraya berjalan keluar dari kamar mandi meskipun handuk kimono yang dikenakannya telah basah. Wanita itu menutup kembali pintu kamar mandi tersebut, meninggalkan Sandy yang menatapnya dengan mata yang hampir tak berkedip. Dia bilang gak suka disentuh, awas aja kalau nanti keenakan. Astoge gue mikir apaan? Sadar Sandy, lo cuma tinggal nunggu dia minta cerai aja, gumam pria itu sambil menggaruk kepalanya sendiri. Tapi, bibirnya seksi juga. Gue gak boleh mikir macam-macam. Dia itu langit, sementara gue lumpur lapindo yang letaknya ada di bawah tanah. Sandy segera mengguyur tubuhnya dengan air shower dan meneruskan kegiatan mandinya. Ia tak ingin terlalu berpikir lebih dalam tentang Larissa, karena ia tidak yakin pernikahan mereka akan bertahan lama. Setelah merasa tubuhnya bersih dan wangi, Sandy mengambil sebuah handuk berwarna pink yang menggantung di sana, juga bingung harus memakai apa. Karena tidak mungkin juga ia memakai baju bekas semalam. Ia ingat, dirinya masih menyimpan baju ganti di dalam box motornya, mungkin setelah ini ia akan mengambil baju itu terlebih dahulu. Sandy membuka pintu kamar mandi hanya dengan mengenakan sehelai handuk yang melingkar pada pinggangnya. Namun, tiba-tiba saja langkahnya terhenti saat melihat seorang wanita sedang duduk menghadap ke arah meja rias. Ia tidak sendirian, melainkan bersama dengan dua orang wanita yang sedang merias wajah dan menata rambutnya. Sandy bingung sendiri, apa setiap hari Larissa dilayani seperti itu? Dua orang wanita tersebut menoleh ke arah kamar mandi ketika melihat pantulan tubuh Sandy dari cermin meja rias. Kedua wanita tersebut hampir berteriak saat melihat ada laki-laki di kamar majikannya. Karena selama ini tidak pernah ada laki-laki yang masuk ke dalam kamar itu setelah kepergian suami Larissa. Kalian jangan kaget. Ini suami saya, ucap Larissa seraya bangkit dari duduknya. Ia menatap ke arah Sandy yang malah menutupi bagian dadanya dengan kedua tangan. Larissa harus segera menjelaskan ini semua sebelum orang-orang yang bekerja di rumahnya salah paham. Karena semalam saat ia membawa Sandy, ia tidak bertemu dengan semua karyawan yang bekerja di rumahnya. Kedua wanita itu lebih terkejut lagi saat Larissa mengatakan kalau Sandy adalah suaminya. Karena mereka sama sekali tidak mengetahui kapan majikannya itu menikah. Namun, kedua pelayan tersebut sama sekali tak berani bertanya, mereka hanya menunduk setelah mengetahui kalau lelaki yang ada di kamar itu adalah suami dari sang nyonya. Sebaiknya kalian keluar dulu. Oh iya, sekalian panggil semua pelayan dan security di rumah ini untuk berkumpul, ada yang ingin saya sampaikan, ucap Larissa dengan tegas. Baik, nyonya. Kedua pelayan itu menunduk patuh, mereka segera keluar dari kamar tersebut. Larissa membuang nafas kasar, ia menatap ke arah Sandy yang terlihat bingung. Kamu kenapa keluar gak pakai baju? Tanya Larissa seraya memalingkan wajahnya ke arah lain. Baju aku kotor, kirain di kamar ini gak ada orang lain. Sandy masih mematung di depan pintu kamar mandi. Terus, saya ini siapa? Kalau bukan orang lain, tanya Larissa seraya menunjuk ke arah dirinya sendiri. Istriku, jawab Sandy dengan nada pelan, jujur saja ia merasa malu sendiri ketika mengatakan itu. Seketika Larissa terdiam sejenak, mendadak wajah sangarnya berubah ekspresi. Saya tahu, tapi sudahlah. Kamu tunggu di sini. Saya akan meminta Jojo membelikan pakaian untukmu. Larissa akan keluar dari kamar. Gak usah. Aku masih ada baju ganti kok di motor, cegah Sandy dengan segera. Baju kotor. Larissa kembali menoleh ke arahnya dengan dahi mengerut. Bukan, cuma dipakai sekali doang kok, tapi masih wangi. Kalau gak percaya, nanti cium aja sendiri, cerocos pria itu dengan bibir tersenyum.
Sementara Larissa membulatkan kedua matanya, kenapa pemuda itu sangat berani padanya. Mana kunci motormu? Biar saya suruh Jojo ambilkan. Larissa mengulurkan tangannya ke hadapan Sandy. Biar aku sendiri aja yang ngambil, gak enak nyuruh-nyuruh orang terus. Sandy berjalan dengan cepat ke arah pintu. Jangan keluar tanpa baju. Di rumah ini banyak orang, teriak Larissa. Tangan wanita itu refleks menarik handuk yang dikenakan Sandy sampai membuat gulungan pada handuk tersebut terlepas dan hampir saja sehelai kain itu melorot sampai ke lantai. Seketika Sandy menghentikan langkahnya, ia benar-benar kaget dan segera memegang handuk yang hampir melorot itu. Kalau mau lihat, ngomong dong. Jangan tarik-tarik dari belakang kayak gini, ucap Sandy seraya membalikkan badannya menghadap ke arah Larissa. Wanita itu terlihat tegang saat Sandy berdiri tepat di hadapannya sambil bertelanjang dada. Jangan berpikir yang macam-macam, itu kunci motormu, tunggu sebentar di sini. Larissa segera mengambil kunci motor Sandy yang terletak di atas nakas. Wanita itu setengah berlari keluar dari kamar. Sandy terkekeh dengan mata yang menatap ke arah punggung Larissa. Janda tapi kok gelagatnya kayak anak perawan. Sandy terkekeh sendiri, entah kenapa ia merasa senang ketika melihat sikap Larissa yang seperti itu. Sandy menunggu istrinya kembali sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar tersebut. Ia jadi merasa penasaran bagaimana suami Larissa sebelumnya sampai mereka bisa memiliki kekayaan sebanyak ini. Apalagi usia Larissa masih cukup muda untuk menjadi seorang janda yang memiliki anak dua. Sepertinya dulu wanita itu menikah muda. Tak lama kemudian, pintu kamar kembali dibuka dari luar. Larissa kembali sambil membawa sebuah plastik berwarna hitam. Ini bukan, tanya wanita itu seraya menunjuk plastik tersebut ke arah Sandy. Iya, ini isinya bajuku. Makasih ya. Sandy mengambil plastik tersebut dengan bibir tersenyum ke arah Larissa yang membuat wajah pria itu semakin terlihat tampan. Kenapa harus di plastik seperti ini? Tanya Larissa yang sepertinya merasa heran. Biar estetik, jawab Sandy seraya mengeluarkan kaos beserta celana dari dalam plastik tersebut. Tunggu, kamu mau pakai baju di sini? Tanya Larissa dengan kedua mata yang terbuka lebar. Iya, memangnya kenapa? Balas Sandy dengan santai. Seketika Larissa membalikkan badan membelakangi Sandy. Namun, wanita itu malah tepat menghadap ke arah meja rias dan tetap saja dapat melihat tubuh Sandy dengan jelas lewat pantulan cermin besar itu. Larissa memejamkan kedua matanya, ia seolah tak ingin melihat suaminya telanjang. Gak apa-apa buka mata aja, aku juga gak akan langsung memperlihatkan barang milikku yang masih disegel ini, celetuk Sandy yang membuat Larissa sedikit terkejut. Jangan ngaco, saya tidak suka. Balas Larissa yang kembali berubah ketus. Nanti lama-lama juga jadi suka. Sandy terkekeh pelan. Jangan macam-macam, kalau sudah pakai baju, ayo keluar. Larissa berjalan dengan cepat ke arah pintu kamar. Sandy kembali terkekeh ketika melihat tingkah istrinya, tapi ia juga merasa kurang ajar karena telah mempermainkan wanita itu. Entahlah, jiwa tengilnya seketika meronta saat melihat sikap sangar Larissa. Sandy membuntuti istrinya keluar dari kamar. Mereka menuruni anak tangga yang langsung disambut oleh beberapa orang yang sudah berkumpul di depan anak tangga dan seolah menyambut kedatangan mereka. Seketika Sandy merasa malu, ia menundukkan wajahnya dan tak memperhatikan sekitar. Namun, tiba-tiba saja pria itu menabrak punggung Larissa yang telah menghentikan langkah. Sandy tak menyadari kalau istrinya sudah berhenti, oleh karena itu ia sampai menabrak punggung Larissa. Kalau jalan lihat-lihat, ketus Larissa. Maaf, abisnya mau berhenti gak ngasih kode dulu, balas Sandy seraya mensejajarkan tubuh dengan sang istri. Para pelayan dan security yang bekerja di rumah itu sudah berkumpul dan siap mendengarkan apa yang akan majikannya katakan. Mohon perhatian semuanya, ucap Larissa yang membuat semua orang mengangkat wajah dan mengarahkan sorot mata padanya. Perkenalkan ini suami saya, namanya Sandy. Jadi, jangan heran kalau dia ada di kamar saya.
Cukup itu saja, jangan ada yang menanyakan kapan kami menikah, apalagi ada yang mencoba untuk mencari tahu siapa dia. Cukup dengarkan apa yang saya katakan, tutur Larissa dengan tegas. Baik, Nyonya. Semua orang menunduk patuh padanya. Sandy benar-benar merasa bagaikan pindah alam. Ia yang biasanya jam segini sedang nongkrong di depan kosan, tapi sekarang berada di rumah mewah dan berstatus sebagai suami orang. Bagus. Sekarang saya mau sarapan. Yuli, tolong bawa Zephyr dan Ziva ke ruang makan. Yang lain boleh kembali melaksanakan tugas masing-masing. Setelah itu, semua orang bubar tanpa bicara. Mereka tidak akan berani membicarakan majikannya di dalam rumah itu, karena sekali ketahuan, mereka tidak akan mendapatkan ampun. Karena Larissa benar-benar tidak menyukai pekerja yang senang membicarakan majikannya. Larissa menoleh ke arah Sandy yang masih mematung di belakangnya. Ruang makan ada di sebelah sana. Larissa menunjuk ke arah sebelah kiri, setelah itu ia berjalan terlebih dahulu. Sandy membuang nafas kasar, setelah itu ia mengikuti Larissa menuju ruang makan. Sandy benar-benar tercengang ketika melihat banyak hidangan yang tersaji di atas meja makan. Anjir, gue yang biasanya makan di warteg, itu juga kadang kasbon, sekarang bisa menghadap makanan sebanyak ini. Tapi gue bingung mau makan apaan. Gumamnya yang malah mematung, sementara Larissa telah duduk dengan anggun. Di rumah ini tidak ada orang yang makan sambil berdiri, celetuk Larissa yang membuat Sandy buru-buru duduk di sebelahnya. Tak lama kemudian, datang seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang diikuti oleh seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Good morning, Mommy, ucap kedua anak itu seraya mendekat ke arah Larissa. Morning, baby, balas Larissa lalu memberikan pelukan hangat kepada dua anaknya. Sandy hanya terdiam, ia memperhatikan dua anak itu yang terlihat tampan dan cantik. Terlebih lagi, anak perempuan itu sangat mirip dengan Larissa. Bibit unggul memang tidak akan pernah gagal. Mommy, ini siapa? Tanya Zephyr, putra pertama Larissa sambil menunjuk ke arah Sandy. Zephyr, Ziva, ini. Daddy, jawab Larissa sedikit ragu. Jantung Sandy hampir copot dari tempatnya saat Larissa memperkenalkan dirinya kepada kedua anak itu. Anjir, Daddy gatuh. Gumam Sandy dalam benaknya dengan wajah yang mendadak berubah pias. What, Daddy hidup lagi, Mom? Tanya Ziva dengan polos. Lagi-lagi Sandy dibuat terkejut oleh pertanyaan anak itu. No, baby, ini adalah Daddy Sandy. Jadi, Mommy sama Daddy Sandy ini sudah menikah dan otomasi dia menjadi Daddy kalian, jelas Larissa dengan suara lemah lembut. Mampus gue mendadak jadi Daddy. Nanti Daddy kasih jajan goceng ya, nak, gumam Sandy lagi dalam hati dengan perasaan ngenes. Hore, kita punya Daddy. Teriak Zephyr dan Ziva serentak yang sungguh di luar ekspektasi Sandy. Padahal, ia pikir kedua anak itu akan menolak kehadirannya. Halo, Daddy. Kedua anak itu mendekat ke arah Sandy dengan wajah ceria. Halo juga anak-anak, balas Sandy yang benar-benar merasa ragu. Kita boleh peluk Daddy gak? Tanya Ziva secara tiba-tiba. Iya boleh. Sandy benar-benar merasa gugup. Yeay, kita seneng banget. Kedua anak itu terlihat kegirangan sambil memeluk tubuh Sandy. Setelah sarapan selesai, Sandy akan langsung berangkat ke kampus. Namun tiba-tiba saja motornya tidak bisa menyala. Ia berusaha untuk menghidupkan motor tersebut, namun roda dua itu tetap saja tidak bisa hidup. Kenapa? Tanya seseorang yang membuatnya cukup terkejut. Ia langsung menoleh ke arah Larissa yang kini telah berdiri di sampingnya. Gak bisa nyala, maklum motor tua. Dari zaman opahnya Upin dan Ipin masih perawan, jawab Sandy yang membuat Larissa terdiam dengan bibir yang seolah menahan tawa. Terus, kamu ke kampus naik apa? Tanya wanita itu lagi. Naik apa aja, naik domba juga bisa, jawab Sandy untuk yang kedua kalinya. Sepertinya pria itu memang jarang serius ketika berbicara. Masuk mobil. Saya antar kamu ke kampus sebelum berangkat ke kantor, titah Larissa yang berjalan terlebih dahulu.
Sandi menatap ke arah wanita itu yang kini telah masuk ke dalam sebuah mobil Lamborghini berwarna merah. Sandi terkejut ketika menyadari jenis mobil milik istrinya. Jangankan naik, menyentuh mobil mewah seperti itu saja rasanya Sandi belum pernah. "Ayo naik," ajak Larissa lagi yang membuat Sandi mendekat lalu masuk ke dalam mobil tersebut dengan ragu. Antara kagum dan minder menjadi satu, sampai ia tak tahu harus berkata apa. "Sopir pribadi saya masih kurang sehat, jadi saya harus menyetir sendiri," ucap Larissa setelah Sandi duduk di sampingnya. Pria itu mengusap tengkuknya sendiri, ia ingin menawarkan diri untuk menyetir, tetapi rasanya sudah merinding sendiri ketika mengingat harga mobil mewah tersebut. "Oh iya, tadi pagi saya terpaksa mengenalkan kamu kepada semua orang, karena saya tidak mau ada yang salah paham. Saya tidak mau mendapat pandangan jelek dari orang-orang di sekitar saya," tutur Larissa secara tiba-tiba. "Tidak apa-apa, aku tahu pernikahan ini juga terjadi karena terpaksa, makanya kamu juga terpaksa mengenalkan aku sebagai suamimu," balas Sandi dengan wajah melas. Larissa menoleh sekilas ke arah pria yang menjadi suaminya. "Bukan begitu, maksudku, seharusnya kamu pahamlah, bahkan saya sendiri saja masih merasa kaget karena tiba-tiba kita menikah dan saya punya suami yang bahkan sama sekali belum tidak saya kenal sebelumnya." Larissa membuang nafas kasar. "Ya sama, aku juga kaget," timpal Sandi yang membuat Larissa kembali menoleh ke arahnya. "Cek, sepertinya hal ini tidak pantas dibicarakan di jalan." Larissa kembali memfokuskan diri pada jalanan yang dilewatinya. "Oke, nanti saja bicarakannya di kamar," balas Sandi yang lagi-lagi membuat Larissa menoleh ke arahnya. "Aku tahu aku ganteng, tapi kalau lagi nyetir harus tetap fokus pada jalan," celetuk Sandi dengan bibir tersenyum penuh percaya diri. "Pede sekali, cepat katakan kamu berkuliah di mana?" Larissa mengalihkan pembicaraan. Sandi memberitahu di mana ia berkuliah, setelah itu Larissa langsung menjalankan mobilnya ke tempat tersebut. Ia mengantarkan Sandi sampai tiba di depan kampus. "Ini, kan?" tanya wanita itu setelah menghentikan mobilnya. "Iya, aku turun dulu." "Terima kasih istriku," ucap Sandi dengan senyum menggoda. Larissa hanya terdiam, wanita itu benar-benar terlihat dingin. "Oh iya, lupa, salaman dulu sama suami." Sandi mengulurkan tangannya ke arah wanita itu. "Ayo cium punggung tangan suamimu yang mau berkuliah ini," ucap pria itu lagi yang sepertinya semakin senang mempermainkan Larissa yang bersikap dingin. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Larissa menerima uluran tangannya lalu mencium punggung tangan Sandi. "So sorry, aku cuma bercanda." Sandi segera menarik kembali tangannya dari genggaman Larissa. Ia benar-benar merasa tak enak ketika melihat wanita itu mencium punggung tangannya. Karena Sandi merasa tak pantas untuk menjadi suami dari wanita seperti Larissa. "Cek, cepat turun," titah Larissa yang kembali ke mode ketus. "Iya, sekali lagi terima kasih. Titip motorku ya di rumah, jangan sampai dibuang," ucap pria itu seraya turun dari mobil mewah tersebut. Larissa memperhatikan Sandi yang berjalan ke arah gerbang kampus. Pria itu memiliki wajah yang tampan dan berpenampilan menarik, namun sayangnya Larissa merasa tidak sepadan karena perbedaan usia mereka yang cukup jauh. "Pagi, Yang," ucap seorang perempuan yang datang secara tiba-tiba dan langsung menggandeng lengan Sandi. Bersambung bab 4.